Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu sehat serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih di rumah kan? Masih tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi. Berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya materi tari tradisional. Anak-anakku, di masa pandemi ini, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan seperti 3M, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menjaga imun kita dengan berolahraga teratur, makan makanan yang bergizi, dan yang paling utama adalah anak-anak selalu berdoa dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa supaya materi hari ini bisa anak-anak ikuti dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Setelah berdoa, yang penting juga siapkan alat-alat tulisnya dan jangan lupa juga LKS halaman 36 sampai 40 dibuka ya sayang ya. Sudah siap semua alat tulisnya? Ya, baik. Semangat. Salah satu membuat kita semangat adalah bernyanyi. Sebelum materi tari tradisional, kita nyanyi dulu bersama ya. Anak-anak pasti tahu ini lagunya dari Sabang sampai Merauke, salah satu lagu nasional kita. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, sudah semangat dengan bernyanyi? Insya Allah. Ya anak-anakku, kita lihat hari ini tujuan pembelajaran. Kenapa tadi Ibu memperdengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke? Karena hari ini ada tujuan pendidikan karakter, yaitu religius dan nasionalis. Religius tadi sudah berdoa dan tadi nasionalis anak-anak bernyanyi. Bernyanyi dari Sabang sampai Merauke, kita lihat anak-anak bersyukur sekali kita mempunyai ribuan pulau. Kemudian juga ribuan kesenian, ribuan bahasa daerah, dan sekarang kita akan mempelajari tari tradisional. Tujuan yang pertama untuk pembelajaran tari tradisional adalah pengertian tari tradisional, macam-macam tari tradisional, unsur-unsur pendukung gerak tari, dan yang terakhir memahami macam-macam pola lantai tari tradisional. Itulah tujuan kita pada hari ini untuk belajar tari tradisional. Kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang berasal dari sebuah daerah yang mempunyai ciri khas masing-masing, baik ciri khas pakaiannya, make up-nya maupun musiknya. Dan tari tradisional dilandasi oleh nilai-nilai budaya daerah setempat. Itulah pengertian tari tradisional. Berikutnya ada macam-macam tari daerah. Wow, tari daerah tadi Ibu sudah sampaikan banyak ya nak ya. Satu pulau aja Sumatera udah ratusan ya tarinya. Ibu akan memperkenalkan 10 saja macam-macam tari daerah. Yang pertama ada tari jaipong dari Jawa Barat. Lihat gambarnya nak, tari jaipong. Yang kedua ada tari piring dari daerah Sumatera Barat. Ketiga ada tari topeng dari Jawa Barat. 4 ada tari kuda lumping dari daerah Jawa Timur. 5 ada tari payung dari daerah Minangkabau. 6 ada tari gantar dari daerah suku Dayak. Kemudian yang ketujuh ada tari zapin dari daerah Riau. 8 tari gambyong dari daerah Jawa Tengah. 9 tari yapong dari Betawi. Dan yang 10 adalah
tari kecak dari Bali. Ini hanya contoh 10. Anak-anak nanti bisa cari banyak ya macam-macam tari daerah. Berikutnya, ada unsur-unsur pendukung gerak tari tradisional, yaitu yang pertama pola lantai, tata rias dan busana, properti atau perlengkapan tari tradisional, dan yang keempat adalah iringan musik tari tradisional. Itu unsur-unsur pendukungnya, kita bahas satu persatu. Ada pola lantai. Pola lantai yang pertama berbentuk melengkung. Lihat nak, gambarnya melengkung ya. Ini pola lantai tarian tradisional. Kemudian yang kedua pola lantai vertikal. Lihat contohnya ada. Yang ketiga pola lantai diagonal. Nah, ini contohnya ada ya. Dan yang terakhir adalah pola lantai horizontal. Dari sekian pola lantai, anak-anak bisa bervariasi, ya. Bisa berdua-duanya dipakai, bisa satu saja, ataupun bisa keempat-empatnya dipakai, ya nak ya, untuk nanti pola lantai tari tradisional. Berikutnya ada tata rias dan tata busana. Tata rias dan tata busana juga merupakan unsur yang penting, ya. Anak-anak sudah cantik, memakai busananya juga bagus, tarian gerakannya juga bagus. Itu sebuah satu paket untuk mempersembahkan sebuah tarian, ya. Jadi tata rias sudah tahu ada esodo, ada apa lagi tuh? Ada juga bulu mata, bedak dan lain-lain, ya. Kemudian unsur selanjutnya ada properti, yaitu perlengkapan untuk tarian, ya. Ada topeng, ini contohnya salah satunya benda yang digunakan pelengkap pementasan tari. Ada piring, ada kuda, bukan kuda beneran ya sayangnya, kuda yang dibuat dari benda-benda yang ada. Kemudian yang terakhir adalah selendang. Berikutnya yang penting juga adalah ada iringan musiknya untuk pentas tarinya. Jadi musik itu untuk mengiring sebuah tarian, berfungsi juga mengatur tempo atau kekompakan. Ya, jadi bisa dihitung dengan menggunakan musik iringan. Nah, anak-anakku, itulah unsur-unsur yang ada di tari tradisional. Anak-anak tadi sudah mengikuti materi, selanjutnya kita akan saksikan beberapa contoh video tari tradisional yang di situ anak-anak bisa lihat unsurnya apa saja, kemudian juga musiknya seperti apa, dan jangan lupa dicatat ya. Ya. Kita saksikan yang pertama adalah tari jaipong. Ya, di dalam tari jaipong ini, lihat ya nak ya, musiknya khas Jawa Barat, kemudian busananya juga bisa dilihat, sangat indah. Properti atau perlengkapannya ada selendang, ya. Ada make up-nya atau tata riasnya juga cantik-cantik. Jadi sekali lagi anak-anak, setiap tari tradisional mempunyai ciri khas masing-masing sesuai daerahnya. Ingatkan sekali lagi dicatat tarian jaipongan apa saja perlengkapannya, unsurnya sudah ada semua belum empat-empatnya, pola lantainya seperti apa. Ya, masih tari jaipong. Perhatikan baik-baik. Kota Bandung. Kemudian anak-anak untuk gerakan tari atau pola dasar, anak-anak bisa membuat variasi sendiri selain yang tadi disebutkan. Ada pola lantai horizontal, vertikal ya, bisa yang lainnya juga. Selain melengkung, boleh. Coba lihat tuh jaipong. Pola lantainya sudah berubah. Berikutnya kita lihat video tari piring dari Sumatera Barat. Sudah pasti ya, properti atau perlengkapannya adalah piring. Busananya juga beda dengan tadi yang dari Jawa Barat. Musiknya juga khas dari Sumatera Barat.
Ya, tari piring. Dicatat juga jangan lupa unsur-unsurnya ada semua enggak nak? Di sana tarian ada 3, musik ada 3 ya. Properti kelengkapannya ada 3 untuk tari piring dari Sumatera Barat. Ini pola lantainya bisa berubah ya. Maju kemudian ke belakang, dibuat variasi sendiri. Boleh ya. Berikutnya adalah tari topeng dari Gegesik atau dari Cirebon. Ini tarinya polanya sendiri ya anaknya. Tari topeng juga bermacam-macam, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kita dari Jawa Barat, dari Cirebon. Ini tari topeng. Bisa diamati dari video pertama, kedua, dan ketiga, perbedaan atau ciri khasnya dari setiap daerah beda. Dari pakaian atau busana, perlengkapannya di sini pasti ada topengnya. Tari topeng boleh ya, lebih dari 1. Ini sendiri tarinya. Dan yang terakhir ada tari jaranan atau kuda lumping. Propertinya sudah pasti menggunakan kuda lumping ya. Dilihat juga dengan baik-baik tari kuda lumping, lengkap tidak unsur tarinya, pola lantainya. Ditulis di buku catatan ya. Dan materi ini ada di LKS halaman 36 sampai halaman 40. Ya, bisa dibuka tentang tari tradisional. Kita berdoa saja anak-anak ya, masa pandemi segera berlalu sehingga kita bisa latihan tari bersama di sekolah ya. Belajar nari bersama teman-teman, kemudian bersama ibu di sekolah ya. Ya anak-anak, tidak terasa materi dari awal sudah ibu sampaikan semua, dari pengertian tari, unsur tari, pola tari atau pola lantai tari, dan yang terakhir ada tadi properti tari tradisional. Sudah ada di depan anak-anak, jangan lupa kerjakan link latihannya, nanti ibu kirim di grup seni budaya kelas 8A sampai I. Ya, kerjakan link ini dari mulai hari ini, ditunggu sampai seminggu ke depan. Ya, segera kerjakan tugas-tugas yang lain juga, ingat mau kenaikan kelas. Ya. Demikianlah anak-anakku yang dapat ibu sampaikan tentang materi tari tradisional. Sekali lagi ibu ingatkan, tetap di rumah, jaga kesehatan, semangat belajar, dan selalu berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.